Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa faddalahu bil 'ilmi wal 'amali 'ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabati tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat-nikmat lain yang tentu kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Kita juga berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera diangkat oleh Allah dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia sampai di akhir zaman. Melalui mimbar ini, Imam Khatib mengajak khususnya kepada diri pribadi Khatib dan umumnya kepada hadirin sidang Jumat, mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dalam muqaddimah, Khatib telah membacakan surat An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang terjemahannya lebih kurang demikian. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, ada ayat tersebut dengan jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu, yang punya pengetahuan jika kita tidak mengetahuinya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan kita terdorong untuk belajar agama secara instan. Bagaimana tidak? Karena informasi yang dulu mungkin sedikit banyak dikuasai atau hanya monopoli orang-orang yang bisa berbahasa Arab, tetapi sekarang sudah banyak tersebar luas, terjemahan begitu banyak. Orang-orang dulu, para ulama, belajar dengan berlama-lama, dengan kemampuannya juga mumpuni, sehingga bisa menafsirkan Al-Quran. Tidak cukup kemampuan nahwu, sharaf dan balaghahnya, juga ilmu-ilmu penunjang yang lain, baru berani melakukan penafsiran Al-Quran. Tetapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi, tidak sedikit
Seseorang bisa dengan mudah menulis di media internet, bahkan kemudian seseorang bisa mengaku dirinya seorang ulama besar hanya mengandalkan belajar agama dari internet. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, tidak semua atau keliru besar ketika kita belajar agama hanya mengandalkan dari internet. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW memberikan contoh. Beliau adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian malaikat Jibril memberikan metode supaya Rasulullah bisa memiliki kemampuan untuk merekam wahyu dari Allah tersebut, yaitu dengan metode pembelajaran namanya talaki. Rasulullah yang ummi itu mendengarkan apa yang dibaca oleh malaikat Jibril dan kemudian direkamnya dengan kemampuannya yang luar biasa, dan akhirnya itu bisa dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kenapa harus dengan talaki? Kenapa kita kalau belajar sendiri di perpustakaan, membaca sendiri tidak mungkin? Karena tidak ada yang bisa memberitahu mana yang belum benar dan yang sudah benar. Ketika Rasulullah diberikan wahyu, maka disitulah dibimbing oleh malaikat Jibril. Jadi belajar agama tidak bisa mengandalkan hanya satu sumber dari internet atau Google, karena Allah tidak pernah menurunkan Nabi Google alaihissalam. Jadi tetap membutuhkan seorang guru supaya benar ketika menyangkut masalah pelafalan ucapan makharijul huruf itu membutuhkan seorang guru. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kalau seseorang kemudian mengandalkan, bahkan ada beberapa ustadz yang hanya mengandalkan dari internet, maka yang terjadi adalah bisa penyesatan. Suatu hari saya pernah mendengar seorang ustadz hanya mengucapkan dari internet yang hanya tarjamah dari sebuah hadis, akhirnya membingungkan jamaah karena dia tidak berdasarkan referensi. Kita tahu bahwa Google itu hanyalah mesin pencari, bukan referensi yang utama. Ketika kita mengetik di situ riba, maka muncullah banyak tulisan-tulisan, dan di situ ketika kita tidak pernah belajar dari seorang guru, dari sumbernya, maka kita akan terkecoh. Apalagi kalau kita menggunakan pendapat berdasarkan suara rata terbanyak, berdasarkan rating, karena kebenaran tidak mengenal rating. Keliru kalau kemudian mengambil kebenaran berdasarkan rating, dan cilakanya di Google itu yang banyak kemudian mendapatkan banyak dibaca itu biasanya belum tentu itu adalah yang dari sumber ulama yang mumpuni. Mungkin bisa copy paste, mungkin hanya sekedar cuap-cuap, mungkin orang yang menulis itu adalah seorang munafik, kita tidak tahu. Mungkin juga orang kafir, kita tidak tahu. Mungkin juga yang menulis orang yang iseng atau sengaja memplesetkan sebuah hadis, kita pun tidak tahu. Oleh karena itulah Google, internet bukan satu-satunya sumber agama, sumber untuk belajar agama. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Oleh karena itulah kita dalam belajar agama tadi, dalam surat An-Nahl
fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita tidak tahu, tanyalah kepada orang yang punya pengetahuan. Langsung supaya kita diperbaiki, terutama berkenaan dengan masalah hukum dan makhrajul huruf. Sehingga kita bisa belajar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak semua Google itu juga jelek. Makanya dikatakan bukan satu-satunya sumber kalau kita ingin belajar agama. Karena kenapa bukan dikatakan satu-satunya sumber? Karena kita tahu para pakar agama, profesor, doktor, kiai dan seterusnya, seorang akademisi maka dia akan terkurung di 4 dinding, yaitu dia hanya mengajarkan di dalam kampus. Para pakar itu hanya di dalam kampus. Kalau kita mengandalkan orang-orang yang ulama yang di luar dari kampus, kita sulit memang untuk mendapatkan langsung, bertemu langsung. Maka di samping Google itu juga terbatas, tapi juga bermanfaat, yaitu tadi untuk orang-orang yang terkenal, seorang ulama yang terkenal, yang sulit kita bisa langsung ketemu langsung. Kalau yang bersangkutan menulis, maka kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Apalagi kemudian muncul juga PDF, bentuk-bentuk buku PDF yang itu sumbernya jelas, maka itu juga bermanfaat. Oleh karena itulah kita jangan jadikan internet, Google hanya satu-satunya sumber untuk belajar agama. Dalam Al-Quran tadi sudah dijelaskan, kita perlu bertanya kepada seorang ahlinya, bukan berdasarkan mesin pencari saja. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari baik dari Google Internet maupun dari sumbernya, seorang guru, mudah-mudahan membawa kepada kita semuanya kemaslahatan, karena ilmu itu harusnya bermanfaat, bukan untuk menjadi perbandingan atau saling berkompetisi, tapi untuk saling melengkapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu sami'un alim wa qurbi fil warham anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, illallah wa liman kafar. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Ayyuhan nas ittaqullaha wa fa'alul khaira wa jaddalu an sayyi'at. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullah ibadallah ilamakum wassallu wassalimu ala man hadakum. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berhati-hati dalam belajar agama, dan mudah-mudahan sekalipun lewat sumber dari internet kita tetap mencari referensi aslinya, karena ketika yang menulis itu orang yang berbuat iseng atau kemudian orang yang munafik, dan itu tidak mungkin saja itu tidak sampai kepada sumber yang betulnya atau kitab yang betulnya, tapi justru itu hanya dari pemikirannya sendiri, sehingga itu bisa menyesatkan, bisa berlawanan dengan mungkin ayat-ayat yang lain atau dari hadis yang lain. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang warok, yang berhati-hati, sehingga karena itu bagian dari syarat seorang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sebenarnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang takwa, salah satunya harus hati-hati. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita semuanya dalam merintis untuk mengembangkan diri, belajar ilmu agama maupun yang lain untuk bekal kehidupan dunia dan di akhirat nanti. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi amin. Amin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.